Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng gua Billy Viali di Ngobrol bareng episode ke-32. Nggak kerasa kita sudah di episode ke-32 dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu. Beliau juga pastinya aktivis dan kita akan ngobrol banyak terkait dengan keselarasan program Pemuda Pancasila dan pemerintah demi menjaga NKRI. Dan langsung saja kita sambut, di sini ada Bang Mustain. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Tos dulu kita. Yes. Puasa ya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya Bang, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Abang nih. Pastinya sibuk dong? Alhamdulillah sibuk. Sudah hadir di studio kita, studio tercinta di studio Jokpro 2024. Bang, kita mau ngobrol-ngobrol ya terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu keselarasan program Pemuda Pancasila dan pemerintah demi menjaga NKRI. Ini kalau Pemuda Pancasila kan loreng-loreng seperti ini ya, sudah khas. Bang, yang pertama nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Abang kesibukannya apa aja kalau boleh tahu Bang? Ya mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh. Ya perkenalkan, halo Jokpro 2024 ya. Halo Sobat Jokpro. Oh, halo Sobat Jokpro. Siap. 2024. Siap. Perkenalkan, nama saya Mustain. Biasa akrabnya dipanggil Mas Tain. Mas Tain. Ya, kebetulan kegiatan sehari-hari kita bercampur dengan pemulung. Alhamdulillah ya, saya punya lapak. Jadi 2 tahun 2000-an itu kita sudah berkiprah sama pemulung gitu. Sampai sekarang pun yang ngumpulin barang-barang bekas. Oke. Bang, sebelum jauh ke sana dulu nih, Abang nih asli orang Jakarta, orang Betawi atau dari mana nih? Asli Tuban, Jawa Timur. Oh, arek Jawa Timur. Arek Jawa Timur. Oke. Arek-arek. Terus pindah ke Jakarta? Iya, setelah lulus SMA, kebetulan ikut dulu kan UMPTN. Oh ya. UMPTN gagal. Ya udah, kebetulan kita lihat kehidupan pemulung jalan waktu di terminal tuh kelihatannya aman, nggak terbelenggu gitu ya. Padahal tetangga kita sih semua pada pedagang. Kita jadi pemulung akhirnya, campur sama kita ikut mulung selama 1,5 tahun di Jakarta? Di Pasar Minggu gitu. Oh, Abang mulung? Mulung 1,5 tahun. Ah, serius itu bisa. Ini gimana ceritanya kok bisa ikut mulung gitu? Ya karena gini, kalau tetangga kita semua itu dia dagang sayur, dagang kelapa dan lain-lainnya. Ya karena kita pingin satu beda sama yang lain, terus kita lihat perbuatan pemulung itu luar biasa. Kalau di era sekolah kita itu ada guru itu kan udah biasa ya, dia itu pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, pemulung ini juga harus diapresiasi. Dia memungut sampah yang tidak mungkin orang pungut itu. Dia mau itu bekas siapa, bekas orang apa, bekas siapa dipungut gitu. Nah, dan di situ ada nilai ekonomisnya. Di situ saya berpikir coba saya ikut pemulung itu gabung. Kami sampai 1,5 tahun. Akhirnya bisa ngumpulin pemulung sendiri gitu. Alhamdulillah 1-2 orang terus sampai sekarang itu, alhamdulillah. Sampai sekarang masih mengelola itu ya? Masih mengelola. Dan sudah bermitra sama Ramayana Pasar Minggu itu. Wah, mantap Ramayana banget ya. sama Robinson. Jadi dua itu sudah dari tahun 2001 sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, Bang, kita lanjut nih. Bang Masa ini kan sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Pemuda Pancasila atau PP Kecamatan Pasar Minggu. Nah, pas banget nih, hari ini kan kita akan bahas keselarasan program Pemuda Pancasila dan pemerintahan demi menjaga NKRI. Sebelumnya PAC Pasar Minggu ini pengurusnya baru terbentuk ya Bang ya? Dari periode yang 2021 sampai 2024. Iya. Betul ya? Nah, Abang sebagai ketua gimana nih kesannya terpilih menjadi ketua Pemuda Pancasila? Iya, alhamdulillah kemarin tanggal 26 Maret kita baru pelantikan. Sekaligus kita launching beberapa program di situ ya. Nah, kesan saya menjadi ketua, kalau ketua kita sudah nggak asing sih, karena kita pernah jadi ketua ranting tingkat kelurahan ya. Terus kemarin periode 2017 kita jadi sekretaris sampai periode 2021. Sekarang jadi ketua ini udah nggak aneh sih. Jadi yang jelas adalah bentuk pertanggungjawabannya yang beda. Gitu. Bentuk pertanggungjawabannya. Jadi memang sekarang Abang dipercayakan dan dipercayai oleh teman-teman yang lain, dan Abang juga
berpikir atau sadar bahwa tanggung jawab saya jauh lebih besar ya. Karena ini merupakan amanah ya. Amanah, oke. Nah, Bang, apa sih visi misi dari program-program Pemuda Pancasila ini menginisiasi kata pemuda? Apakah anggota di PP ini ada batasan umur atau gimana sih peraturannya? Ya gini, kalau visi misi PP Pasar Minggu adalah kalau orang sukses sendiri itu biasa gitu, dia punya modal sendiri, dia bisa sukses sendiri. Tapi kalau sukses bersama-sama itu yang luar biasa. Dan ini mau kita terapkan di PP Pasar Minggu gitu. Jadi kita mengajak pengurus yang notabene adalah mereka punya profesi masing-masing dan berbeda-beda. Jadi kita satukan, kita bentuk perusahaan. Jadi kita maju bersama-sama gitu. Oke. Nah, untuk batasan umur itu nggak ada. Jadi yang disebut pemuda itu adalah semangatnya. Kita ingat tahun 59 Jenderal Abdul Haris Nasution dan juga Jenderal Gatot Subroto membentuk Pemuda Pancasila kan gitu. Ini tahun 59 ya. Jadi dari sana. Nah, kalau nggak pemuda, kalau nggak punya semangat kepemudaan, siapa lagi gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa Gatot Subroto pernah juga menculik seorang Bung Karno di Rengas Dengklok Ya, betul. Nah, itu bilang beliau, Bung Karno cukup di sini. Biarlah kamu yang muda-muda ini yang menghadapi para penjajah. Nah, artinya apa? Sifat pemuda ini, sifat kita ini memang harus selalu kita gaungkan. Ya, demi pertaruhan apa baik ekonomi, sosial dan budaya. Apalagi sekarang ini adalah perubahan peradaban ya. Jadi jiwa kita harus, semangat kita harus selalu muda gitu. Usia boleh tua tapi semangat harus selalu muda gitu. Oke, berarti emang nggak ada batasan umurnya ya. Terkait dengan visi misi, kalau bisa sukses bareng-bareng gitu ya, seperti itu. Mantap. Nah, bagaimana peran PACPP sendiri di wilayah Pasar Minggu dalam melaksanakan program-programnya di Bang? Nah, karena yang saya tahu baru-baru ini PP Pasar Minggu juga baru launching program Lumbung Pemuda serta rumah ngeprint gratis. Ini sangat menarik banget nih. Boleh diceritakan? Ya gini, rumah ngeprint itu adalah bagian daripada Lumbung Pemuda. Jadi Lumbung Pemuda ini sebuah produk PAC Pasar Minggu yang di dalamnya ini ada 4 bidang. Pertama bidang pendidikan, ada kesehatan, ada UMKM dan sosial. Dan untuk rumah ngeprint ini adalah di bidang pendidikan. Dan alhamdulillah rumah ngeprint itu free, gratis buat masyarakat, buat pelajar lah, utamanya buat pelajar. Dan itu disupport sama ada rekan kita yaitu Basnas Jakarta Selatan. Terima kasih Basnas. Dan kebetulan Basnas itu dipimpin oleh Pak Yasdar ya. Gitu. Jadi kalau untuk sosialnya sudah nggak terhitung sih, apalagi di pandemi COVID itu ya, sudah banyak yang sudah kita lakukan. Terutama bagi-bagi sembako, bagi-bagi hand sanitizer dan lain-lain. Itu program-programnya ya. Iya. Termasuk salah satunya si rumah ngeprint ini. Nah, rumah ngeprint itu di bidang pendidikan. Kalau di bidang kesehatan kita lagi menggodok mau bermitra sama klinik. Kalau sosial ya itu sudah kita lakukan. Nah, UMKM mungkin pasca Lebaran nanti kita akan melakukan kepelatihan bahwa manajemen usaha dan segala macamnya itu nantinya gitu. Nah, mudah-mudahan semua programnya di PACPP Pasar Minggu dapat terlaksana ya, Bang. Amin. Karena buat kemaslahatan masyarakat sekitar juga kan pastinya. Ini juga harus didukung sama Jokpro ini. Oke, gitu. siap. Ya, kita tunggu supportnya Jokpro. Kolaborasi. Nah, boleh itu. Nanti kita bisa dibicarakan di belakang layar ya. Siap. Nah, Bang, kira-kira terobosan-terobosan baru apa lagi yang akan dilakukan Bang Masain dan teman-teman demi suksesnya program unggulan Pemuda Pancasila, khususnya di Pasar Minggu? Yaitu kita akan memperluas jaringan, terutama kemitraannya. Kalau pertama ini kita bermitra dan MOU sama Basnas, mungkin ke depan kita bisa bermitra sama Disdik dan lain-lain gitu, utamanya. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga Bank DKI juga siap kita bermitra. Gitu. Jadi memang kita sinerginya ini harus kuat. Karena bagaimanapun kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa berdiri sendiri. PP nggak bisa, harus banyak bersinergisitas sama lembaga baik pemerintah dan swasta gitu. Ya, karena pada dasarnya semua makhluk hidup itu harus bersosial.
Terutama lagi mungkin ke depan Pasar Minggu akan membuat BUMP ya, Badan Usaha Milik PP gitu. Oh, iya, jadi sangat besar sekali ya impiannya. Karena apa? Mimpi kecil sama mimpi besar sama Sama-sama mimpi dan juga sama-sama nggak bayarnya. Kalau bisa bermimpi yang lebih besar, kenapa harus mimpi yang kecil itu? Oh, siap, langsung yang gede sekali ya, BUMP. Nah, BUMPP gitu kan, Badan Usaha Milik Pemuda Pancasila kan. Mantap, oke. Bang, nah Pemuda Pancasila ini kan organisasi nasional. Pokoknya di mana-mana ada deh. Di seluruh Indonesia pastinya kan. Kita lorengin. Betul, kita diloreng-lorengin. Apakah program Pemuda Pancasila selaras atau didukung penuh oleh pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Selama ini utamanya kita nih di masa pandemi, apalagi program PP ini sama pemerintah kita kerucutkan ke tingkat kecamatan dulu, terutama di kecamatan Pasar Minggu. Alhamdulillah selama ini Muspika di situ ada kecamatan, polsek dan koramil selalu mensupport, selalu kita bersinergi. Nah kalau dari bawah aja itu bisa bersinergi, di atas kita yakin juga insya Allah itu pasti juga bersinergi. Kita lihat juga program MPN pernah dengan 1 juta sembako tiap wilayah, dan di situ ada logo kalau nggak salah itu BNPB ya. Artinya itu pun juga selaras dengan pemerintah dan disupport oleh pemerintah selama ini. Karena kita tahu bahwa PP ini nggak pernah bertentangan sama pemerintah. Dari dulu sampai sekarang, dari 59 katakanlah dari sampai Ketum Yapto dari tahun 1980, Ketum Yapto belum pernah bersinggungan atau sama pemerintah, belum pernah. Artinya selalu bersinergi gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Di era Jokowi pun kan juga kita lihat program-program selalu disupport sama pemerintah. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Ini harus kita apresiasi. Siap, siap. Nah, Bang, kita tahu bahwa sudah 2 periode Pak Jokowi memimpin. Hingga saat ini kinerja beliau mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi di masyarakat. Bagaimana sosok beliau di mata Bang Mastain? Ini sudah ke arah-arah 2024 ini. Jadi gini, Pak Jokowi kita ketahui luar biasa ya. Berangkat dari Solo, seorang pengusaha mebel sampai di istana, ini harus kita apresiasi. Prosesnya ya? Iya, jadi kita sebagai anak bangsa, kita harus mencontoh beliau gitu kan. Dari yang katakan dari kampung sampai di ibu kota ini harus sangat kita apresiasi. Nah, pandangan kita begini, tidak semua orang juga punya konsep dan cara mengatasi persoalan sebuah bangsa dan negara. Cara pandangnya beda-beda. Iya, tapi kita lihat begini, kita berbicara satu bidang lah, infrastruktur, dan alhamdulillah bisa dirasakan. Sekarang aja kita ke Jawa Timur, ke Surabaya itu cuman bisa paling telat itu 11 jam lewat tol. Artinya tol pun nyambung sampai Jawa Timur. Dan itu juga bisa lebih cepat, lebih nyaman gitu. Dan sekarang kita lihat semua infrastruktur juga bagus. Artinya itu sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi satu bidang itu dulu. Kalau yang lain nanti kita bisa cari datanya. Tapi yang jelas yang bisa dirasakan masyarakat adalah saat ini infrastruktur sangat. Apalagi kemarin MotoGP di Mandalika itu mantap banget kan? Itu kan luar biasa gitu kan. Luar biasa. Tapi tak kalah tenar itu ada itu pawang hujan itu juga luar biasa. Luar biasa itu etnis Indonesia kan, budaya Indonesia. Nah itu juga budaya itu nggak boleh luntur. Itu juga harus digaungkan. Betul. Nah, Bang, ini survei yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 22 sampai 25 Maret 2022 dan dirilis pada 4 April 2022 menunjukkan bahwa 33,2% ekuivalen dengan 66 juta masyarakat setuju amandemen konstitusi mengenai masa jabatan presiden dilakukan. Tanggapan Bang Mastain secara objektif nih bagaimana? Sebelum berbicara amandemen, kita tahu amandemen ini sudah dilakukan 4 kali ya. Betul, sudah ada sejarahnya ya. Sejarahnya dari 99, 2002, 2001, 2002. Nah, kebetulan di 2002 itu perubahan pertama adalah bahwa di situ ada pasal 5, pasal 7 ya. Terkait presiden dipilih langsung, dan juga di pasal 7 itu ada pembatasan periode. Ya kan, dan wakilnya di situ. Kita tahu gini,
bapak bangsa atau katakanlah saat ini presiden dan jajaran, kalaupun itu mau dilakukan amandemen, kita yakin pasti amandemen itu pun tujuannya bagus. Nggak ada pemerintah itu yang tujuannya kurang baik gitu. Artinya kita bukan menyepakati, tapi itu pastinya juga sudah dipikirkan masak-masak. Misalkan toh nanti ada amandemen. Kenapa? Karena di MPR juga pasti digodok juga. Pasti di DPR juga, di Komisi 3 ya, itu pasti juga digodok juga. Nggak otomatis terus Pak Jokowi udah di amandemen kan nggak gitu. Kajian-kajiannya kita yakin itu pasti sudah mengerucut bahwa hasilnya kalaupun dilakukan amandemen ya kita ikutin. Gitu. Pun kalau enggak misalkan itu juga sudah kita apresiasi lah. 4 amandemen ini kita rasa sudah cukup dan memunculkan demokrasi yang luar biasa. Padahal umurnya baru berapa sih Indonesia, tapi kita lihat pelaksanaan sudah luar biasa. Gitu. Jadi semua terlibat gitu. Betul. Berarti gitu. Membuktikan bahwa ya keanekaragaman Indonesia ini sangat beragam ya. Iya. Karena gini, cara berpandang kita, cara berpikir kita ini memang berbeda-beda. Betul. Tapi kita harus bisa menyatukan visi dan misi. Untuk NKRI. Nah, NKRI harga mati kan gitu. Betul. Perekonomian kita juga harus lebih baik kan gitu. Betul. Nah, insya Allah ke depan juga lebih baik. Benar banget Bang Masain. Nah, ini terkait dengan NKRI kan. Ini sangat menarik sekali perbincangan kita berdua ya. Menurut Bang Masain secara objektif, program pemuda apa yang harus disiapkan pemerintah demi menjaga NKRI? Ini yaitu satu tentang kesiapan para pemuda ya. Gini, tadi kita sempat singgung bahwa sekarang ini adalah perubahan peradaban. Generasi sekarang generasi milenial dan generasi Z ya. Nah, ini karena perubahan peradaban di era digitalisasi ini. Betul. Berarti ini pemerintah juga harus menyiapkan apa sih ke depan yang harus disiapkan untuk generasi milenial ini gitu. Nah, berbicara sekarang ini teknologi dan informasi di genggaman kita nih. Kita mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Artinya di sini harus ada penyuluhan gitu dan edukasi terkait bahwa manfaat digitalisasi gitu. Karena apa? Jangan sampai kita lihat gini, penerapan di bawah terutama anak-anak kecil sudah disuguhin situ game di situ. Nah, itu kan sudah, apalagi tidak ada batasan waktu dalam permainan. Betul. Nah, di sinilah peran pemerintah di dalam edukasi pentingnya digitalisasi untuk ke depan gitu. Khususnya anak-anak muda anak-anak muda, dan ini harus diawali dari di sekolah dasar kalau bisa, dan kalau bisa lebih dari TK. Kenapa? Kalau sudah kita edukasi, ada penyuluhan, ya kan, itu kalau dari usia dini, insya Allah ke depan juga bisa memaksimalkan. Jangan sampai kita salah, Mas. Memang sekarang digitalisasi, ibu-ibu ini suka, mohon maaf nih, agak teledor. Biar anaknya diem, dikasihlah itu handphone game, gitu, ditaruh. Ya udah game, kita asik, mohon maaf, asik dengan TikTok dan lain-lain. Biar anaknya diem. Ini ibu-ibu pun juga harus diedukasi nih. Peran orang tua juga ya. Orang tua. Karena apa? Pentingnya menjaga anak dari digitalisasi ini juga harus ada pembatasan jam dan lain-lain. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah menjadi kecanduan game, kecanduan di handphone, itu juga menjadikan kurang baik juga bagi anak. Akhirnya menyepelekan perintah dan kewajiban anak tersebut sendiri. Bagaimana sekarang kita bisa lihat sholat, ntar dulu ini belum selesai game. Tolong jadi ada edukasinya, ada penyuluhannya. Itu harus ada dan disandingkan dengan peran orang tua. Yes, mantap banget. Jadi itu harapan program dari Pemuda Pancasila, adanya edukasi yang lebih mantap lagi nih dari pemerintah ya. Siap. Untuk digitalisasi atau pengelolaan gadget di usia muda, terus kemudian peran orang tua untuk mengelola anak-anak supaya menjadi pemuda-pemuda yang dapat berguna bagi NKRI. Pemuda yang tangguh. Mantap. Dan siap berkompetisi dan kompetisi. Betul. Internasional kan gitu ya. Mantap. Bang, Pemuda Pancasila kan punya yel-yelnya ya? Nah, itu. Udah tahu belum? Tadi sempat YouTube. Oh, gitu ya. Gimana yel-yelnya, Bang? Kalau untuk pembukaan begini ya, karena ini yel-yel perjuangan bangsa Indonesia dan yel-yel Pemuda Pancasila.
Kalau untuk pembuka itu ada kata merdeka, Oke. Pancasila, Oke. Pancasila, Pancasila. Jadi 3 kali. Nah, untuk penutup kita Pancasila dulu. Pancasila 3 kali baru merdeka. Gitu. Oh, berarti Pancasila, 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 merdeka. Merdeka, itu Kalau penutup. kalau pembuka Merdeka dulu. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Kalau di coba. Iya. pembukanya dulu ya. Nah, pembuka dulu, jadi Mas ini yang siap. Pembukanya merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Ya. Merdeka, Merdeka, Pancasila, abadi, Pancasila, abadi, Pancasila. abadi. Woi, mantap. Nah. Itu kalau penutupnya Pancasila, 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 merdeka. Iya. 1, 2, 3. Pancasila, Abadi, Pancasila, abadi, Pancasila, abadi, merdeka. merdeka. Oke. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Nah, siap. Gitu. Nah, kalau Jokpro juga ada. Apa itu? Jokpro Persatuan Indonesia. Ini kenapa kayak gini nih? Ini karena kita melambangkan dari Pancasila. Poin yang ketiga adalah sila ketiga, 3 poin, 3 butir adalah Persatuan Indonesia. Nah, kemudian Jokpro Persatuan Indonesia, Jokowi yes, polarisasi no. Jokowi yes, polarisasi kita tahu bahwa tahun 2019 kita sudah menghadapi polarisasi yang sangat ekstrim. Ada beberapa oknum-oknum yang ingin mungkin sedikit ingin merubah ideologi negara. Kemudian ada beberapa oknum yang menyerang gedung Bawaslu pada saat itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Abang dapat memberikan informasi kepada teman-teman atau Sobat Jokpro khususnya yang nonton, dan kita yel-yel dulu, yel-yel Jokpro. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokowi yes, polarisasi no. Mantap banget. Siap. Bang, thank you. Kalau begini jadi ingat, apakah ini ada 2 itu, bahwa ya kan ini A si B gitu kan, tapi disatukan dalam satu ini Persatuan Indonesia gitu. Bisa. Siap. Bang Mas Ain, thank you banget. Oke, sama-sama. Sudah hadir di studio Jokpro. Thank you banget. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bang. Dan tentunya thank you banget buat Sobat Jokpro yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman dimanapun kalian berada. Sapa juga dong pemuda Pancasila Pasar Minggu. Sampai jumpa juga. Thank you banget buat Pemuda Pancasila Pasar Minggu, PACPP Pasar Minggu ya. Siap. Jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan share juga. Ini ada Bang Mas Tain di sini. Thank you. Sampai jumpa. Bye. Bye.